Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang pertanyaan yang diajukan terkait dengan lafadz hadara rajulun tabassama. Hadara hadir, rajulun siapa seseorang, tabassama yang tersenyum siapa rajul. Kita perhatikan lafadz tabassama. Pertanyaannya adalah, kenapa pada lafadz tabassama di sini kok dibaca tabassama, sementara kedudukannya sebagai naat bagi lafadz rajul, di mana lafadz rajul ini dibaca rofa dan tanda rofanya dengan menggunakan dhammah. Jikalau tabassama ini benar-benar kedudukannya sebagai naat, seharusnya lafadz tabassama di sini juga harus dibaca rofa, yaitu dibaca dhammah. Jadi seharusnya adalah hadara rajulun tabassamu. Lalu kenapa di sini dibaca hadara rajulun tabassama? Pertanyaan semacam ini sering kali diajukan. Hal ini juga sama dengan pertanyaan seperti pada lafadz ra'aitu rajulan ibnuhu yabki. Ra'aitu melihat siapa saya, rajulan kepada orang laki-laki, ibnuhu yang adapun anaknya rajul, yabki ialah menangis. Aku melihat seorang laki-laki yang anaknya sedang menangis. Pertanyaan yang diajukan juga sama dengan yang di atas. Lafadz ibnuhu ini kedudukannya sebagai naat dari lafadz rajul. Sementara lafadz rajul di sini dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih yang tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Jikalau lafadz ibnuhu di sini adalah naat bagi lafadz rajulan, kenapa di sini dibaca ibnuhu, yaitu dibaca rofa? Kan seharusnya harus dibaca nasab pula, sebagaimana kaidah yang ada di dalam naat, yaitu naat harus ikut kepada man'utnya dalam hal i'rabnya. Kedua lafadz ini memiliki pertanyaan yang sama, sehingga dalam hal ini akan kami jawab satu persatu. Kita ambil contoh dari lafadz tabassama terlebih dahulu. Sebelum membahas tentang pertanyaan itu, terlebih dahulu kita kembali kepada pembahasan awal, yaitu pembahasan tentang jumlah, di mana di sana ada istilahnya jumlah, ada istilahnya syibhul jumlah. Jumlah ini adalah susunan yang terdiri dari dua kalimat atau lebih, di mana susunan itu telah mengandung makna yang sempurna. Contohnya seperti lafadz Zaidun qaimun. Ketika kita hanya mengucapkan Zaid saja, maka pada lafadz Zaid ini hanya mengandung suatu makna tapi tidak memberikan informasi yang sempurna, hanya sekedar Zaid saja. Manakala kita datang kepada sekumpulan orang kemudian kita mengatakan Zaid, tentu orang-orang yang ada di sana tidak akan paham terhadap apa yang kita katakan. Demikian pula manakala kita hanya mengatakan lafadz qaimun saja, kita datang kemudian kita mengatakan qaimun, berdiri, tentu orang-orang pun tidak akan paham terhadap apa maksud dari ucapan kita. Namun manakala lafadz Zaid dan lafadz qaimun itu kita jadikan satu sehingga nantinya akan menjadi Zaidun qaimun, maka pernyataan ini sudah mengandung makna yang sempurna dan sudah dapat difahamin. Jadi ketika kita itu datang ke sekumpulan manusia kemudian kita katakan Zaidun qaimun, maka orang-orang yang ada di sana pun akan paham bahwa yang dimaksud dengan pernyataan kita itu adalah Zaid berdiri. Inilah yang dimaksud dengan jumlah. Jadi jumlah itu adalah susunan dari suatu kalimat di mana di dalam susunan itu telah mengandung kesempurnaan makna sehingga susunan tersebut dapat difahamin oleh orang yang mendengarnya.
Jikalau jumlah tersebut telah dapat difahami, maka inilah yang dimaksud dengan jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah itu adalah perkumpulan atau susunan dari suatu kalimat di mana susunan tersebut telah memberikan makna yang sempurna dan dapat dimengerti. Manakala terdapat susunan kalimat, namun kumpulan dari kalimat tersebut tidak dapat dimengerti, maka susunan itu tetap dikatakan sebagai jumlah, namun karena tidak dapat difahami, maka jumlahnya disebut dengan jumlah ghairu mufidah, artinya jumlah yang masih belum dapat difahami sehingga menimbulkan pertanyaan lagi. Contohnya seperti lafaz in qoma zaidun. In qoma zaidun ini terdiri dari 3 kalimat yang dijadikan satu, sehingga ini juga dapat dikatakan sebagai jumlah. Namun makna yang terkandung di dalam lafaz in qoma zaidun ini masih belum dapat difahami, belum dapat dimengerti, karena masih menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab. Maknanya adalah in qoma zaidun, jika Zaid berdiri. Seolah-olah makna yang ada itu masih menggantung, perlu penjelasan lebih lanjut. Jika Zaid berdiri, kenapa jika Zaid berdiri? Maka di sini butuh yang namanya jawab. Manakala jawab itu sudah disebutkan, maka susunan itu nantinya akan menjadi sempurna. Jadi jika Zaid berdiri, maka aku pun akan berdiri, maka itu sudah sempurna. Namun manakala hanya dikatakan jika Zaid berdiri saja, maka ini masih belum sempurna maknanya. Oleh karena itu ini disebut dengan jumlah ghairu mufidah, artinya jumlah yang masih belum sempurna. Selanjutnya, jumlah mufidah ini atau jumlah yang sudah dapat difahami maknanya ada 2. Ada yang berupa jumlah fi'liyah, ada pula yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Sementara jumlah ismiyah ini adalah susunan yang terdiri dari mubtada dan khobarnya. Jadi kumpulan atau susunan yang terdiri dari fi'il dan pelakunya secara keseluruhan ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Demikian pula dengan susunan yang terdiri dari mubtada dan khobar secara keseluruhan ini disebut dengan jumlah ismiyah. Penjelasan hal ini sudah dibahas di dalam pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan jumlah dan macam-macamnya. Selanjutnya, bagaimana posisi dan kedudukan i'rab dari jumlah di dalam susunan kalimat? Maka ada kaidah yang mengatakan bahwa manakala jumlah ini, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah, ini terletak setelahnya isim nakiro, maka kedudukan daripada jumlah yang ada ini adalah sebagai naat. Namun manakala jumlah ini terletak setelahnya isim ma'rifat, maka kedudukan dari jumlah ini bukan lagi sebagai naat, melainkan sebagai hal. Kita kembali kepada pertanyaan yang ada, yaitu hadhara rajulun tabassama. Hadhara hadir, rajulun siapa seorang laki-laki, tabassama yang tersenyum siapa rajul. Di sini terdapat lafaz rajul, di mana lafaz rajul ini adalah merupakan isim nakiro karena memang maknanya masih umum. Setelah lafaz rajul terdapat lafaz tabassama, di mana lafaz tabassama ini adalah merupakan fi'il madhi. Jadi tabassama, yatabassamu, dan selanjutnya mengikuti wazan tafa'ala, yatafa'alu, dan selanjutnya. Lafaz tabassama ini tidak hanya sekedar fi'il madhi saja, melainkan merupakan jumlah, artinya terdiri dari 2 susunan, 2 kalimat atau lebih.
Dalam hal ini jumlahnya itu adalah jumlah fi'liyah karena didahuluin oleh kalimat fi'il. Jadi manakala jumlah tersebut didahuluin oleh kalimat isim, maka jumlah itu disebut dengan jumlah ismiyah. Tabassama adalah kalimat fi'il, maka jumlahnya ini adalah jumlah fi'liyah. Jadi tabassama ini adalah jumlah fi'liyah di mana terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'il daripada lafaz tabassama ini tersimpan, yaitu lafaz huwa, di mana huwa ini terkandung pada lafaz tabassama. Jadi tabassama yang tersenyum, siapa dia? Siapa yang dimaksud dengan dia itu? Dia itu adalah rajul. Orang laki-laki yang tersenyum itu hadir. Yang menjadi naat bagi lafaz rajul itu bukan hanya sekedar lafaz tabassama, namun yang menjadi naat itu adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Oleh karena yang menjadi naat itu adalah jumlahnya, maka dalam hal ini tanda i'rab dari jumlah itu tidak dapat ditampakkan. Kenapa? Karena tanda i'rab itu ada manakala tidak terdiri dari jumlah, namun hanya satu kalimat saja, yaitu kalimat yang mu'rab. Maka di sana tanda i'rabnya pun bisa ditampakkan. Namun manakala terdiri dari kumpulan atau susunan kalimat, maka tanda i'rabnya tidak dapat ditampakkan. Dengan demikian, oleh karena yang menjadi naat itu adalah jumlah, maka susunan tabassama beserta fa'ilnya ini dalam mahal rofa atau dalam kedudukan rofa sebagai naat. Jadi yang menjadi naat itu bukan hanya sekedar satu lafaz saja, yaitu tabassama saja, melainkan jumlahnya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa yang menjadi naat bagi lafaz rajul itu adalah lafaz tabassama. Namun yang benar adalah yang menjadi naat bagi lafaz rajulun itu adalah jumlah fi'liyah yang terletak setelahnya, yaitu berupa susunan fi'il dan fa'il itu sendiri. Sementara untuk lafaz tabassama, karena lafaz tabassama itu terdiri dari fi'il madhi, di mana fi'il madhi ini hukumnya adalah mabni, maka di sini lafaz tabassama tetap pada tanda kemabniannya, yaitu berupa fathah. Jadi fi'il madhi ini dimabnikan dengan fathah karena lafaz tabassama tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik ataupun wawu jamak. Ketika fi'il madhi tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik ataupun wawu jamak, maka hukumnya pun dimabnikan dengan fathah, sehingga di sini tetap dibaca tabassama, tidak dibaca tabassamu. Jadi tetaplah ini dibaca tabassama. Hadhara rajulun tabassama. Hadhara hadir rajulun, siapa seorang laki-laki, tabassama yang tersenyum, siapa dia rajul. Selanjutnya pertanyaan yang terdapat pada contoh yang kedua, yaitu lafaz ra'aitu rajulan ibnuhu yabki. Ra'aitu melihat siapa saya, rajulan kepada seorang laki-laki, ibnuhu yang adapun anaknya rajul, yabki ialah sedang menangis. Pertanyaannya sama, yaitu kenapa lafaz ibnuhu yang merupakan naat bagi lafaz rajulan ini dibaca ibnu atau dibaca rofa, sementara man'utnya ini dibaca nasab sebab kedudukannya sebagai maf'ul bih. Jawabannya juga sama dengan contoh yang pertama, di mana yang menjadi naat itu bukan hanya sekedar lafaz ibnuhu saja, melainkan susunan yang terdiri dari lafaz ibnuhu yabki, di mana susunan ini disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi yang menjadi naat itu adalah jumlah ismiyahnya, bukan satu kalimat ini saja. Dengan demikian, tanda i'rab dari jumlah ismiyah ini tidak dapat ditampakkan karena terdiri dari beberapa kalimat. Sementara untuk lafaz ibnuhu ini dibaca rofa sebab kedudukannya sebagai mubtada.
Sebagaimana tadi dikatakan, ibnuhu yabki ini adalah merupakan susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Jadi ibnuhu ini adalah mubtadanya, sementara lafadz yabki ini adalah khobarnya. I'rab daripada lafadz yang berkedudukan sebagai mubtada itu adalah rofa, dan tanda rofanya di sini dengan menggunakan dhammah karena lafadz ibnun termasuk dari isim mufrad. Isim mufrad jikalau dalam keadaan rofa, tanda rofanya dengan menggunakan dhammah, sehingga di sini tetap dibaca ra'aitu rajulan ibnuhu, bukan ibnahu. Jadi ibnuhu yabki, ibnuhu yang adapun putranya rajulan yabki ialah menangis. Siapa dia? Ibnuhu. Jadi sekali lagi, yang menjadi naat di dalam dua contoh ini bukan hanya sekedar satu kalimat saja, bukan hanya sekedar tabas sama saja ataupun ibnuhu saja, melainkan yang menjadi naat itu adalah susunan kalimatnya ini, yang dalam hal ini berupa jumlah, yang di atas berupa jumlah fi'liyah, sementara yang di bawah ini adalah jumlah ismiyah. Lalu kenapa jumlah ini berkedudukan sebagai naat? Sebagaimana telah dijelaskan di atas, karena jumlah ini terletak setelahnya lafadz rojul, di mana lafadz rojul di dalam dua contoh ini sama-sama berupa isim nakiroh. Karena jumlah ini terletak setelahnya isim nakiroh, maka jumlah itu berkedudukan sebagai naat. Beda halnya manakala lafadz rojul di dalam kedua contoh ini berupa isim ma'rifat. Katakanlah hadhara ar-rajulu, di mana lafadz ar-rajul ini makrifat dengan menggunakan al. Begitu juga dengan contoh yang kedua, ra'aitu ar-rajula. Jadi yang pertama dhammah dalam keadaan rofa, yang kedua contoh yang di bawah ini fathah dalam keadaan nasab. Hadhara ar-rajulu tabassama, hadhara hadir, ar-rajulu siapa seorang laki-laki itu, tabassama, maka di sini tidak lagi berkedudukan sebagai naat, melainkan berkedudukan sebagai hal. Ini hal itu terjadi karena jumlah ini terletak setelahnya isim ma'rifat. Jadi hadhara hadir, ar-rajulu siapa seorang laki-laki, tabassama padahal tersenyum siapa dia rajul. Demikian pula dengan yang di bawah, ra'aitu ar-rajula ibnuhu yabki, ra'aitu melihat siapa saya, ar-rajula kepada seorang laki-laki, ibnuhu padahal adapun putranya rajul, yabki ialah menangis siapa itu ibnuhu. Demikianlah pembahasan dari pertanyaan yang diajukan. Untuk pembahasan yang lain akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.